Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Gina Salsabila dengan NIM 24125011542 dan rekan saya Rezon Hashid Nalimov dengan NIM 24115011345. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek UAS PBU kami. Sebelumnya kami menggunakan software JCreator LE dan JDK25 sebagai mesin penggeraknya. Database ini terhubung ke Microsoft Access dan menggunakan library you can access. Struktur filenya itu ada data barang Java, data pelanggan Java, transaksi Java, koneksi Java, dan juga master Java. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu yang data barang Java. Pertama, kita mendeklarasikan komponen. Pertama ada label data barang yang di set center atau tengah. Lalu ada label kode barang, label nama barang, label harga, dan juga label stok. Fungsi label ini untuk yang di pojok kiri. Contohnya seperti ini. Seperti ini, yang di pojok kiri ini tuh namanya label. Lalu ada JText field yang fungsinya itu sebagai kolom yang ada di sebelahnya. Yang ini untuk supaya dia bisa diisi. Selanjutnya ada JButton. Button ini yang bisa diklik. Contohnya ada button save, button update, delete, dan juga cancel. Button itu yang ini. Selanjutnya title-nya itu data barang yang ini. Lalu di set size-nya. Kemudian kita menggunakan font label yaitu Arial, terus bold, dan juga ukurannya 12. Dan headernya juga Arial, fontnya bold, dan juga ukurannya 16. Dan juga untuk menciptakan warna biru tua yang seperti ini, kami menggunakan kombinasi ini untuk warna merah, ini hijau, dan ini biru. Kombinasi warna ini menghasilkan warna biru tua. Lalu kami menggunakan set bounds ini untuk mengatur posisinya. Ini untuk X, Y, dan ini lebarnya, dan ini tingginya. Dan ini untuk mengatur semua posisi-posisinya. Dan juga untuk agar si buttonnya itu bisa berfungsi sesuai perintahnya, kami menggunakan add action listener. Fungsinya supaya buttonnya itu bisa merespon klik dari user dan menjalankan perintah sesuai dengan tulisan yang kita setel. Selanjutnya ada metode bersih. Fungsinya supaya fungsi ini bisa mengosongkan kembali semua kotak inputan secara otomatis dan mengembalikannya seperti awal. Selanjutnya yang paling akhir ada main method yang public static void main string args. Fungsinya ini adalah titik awal program. Perintah new data barang berfungsi ketika memanggil UI ke layar saat tombol run ditekan. Oh ya, saya ingin mendemonstrasikan UI-nya yang tombol cancel. Misal saya isi kode barangnya 213
000. Nama barangnya kipas, harganya 50.000 dan stoknya ada 2. Ketika saya mengklik tombol cancel, ini semua akan hilang seperti ini contohnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang data pelanggan Java. Untuk komponennya ada label yang diberi nama data pelanggan yang diset juga center. Terus ada label ID pelanggan, label nama pelanggan, label alamat, label nomor HP. Dan sisanya itu sama semua seperti yang struktur data barang tadi. Paling di bagian title-nya diberi nama data pelanggan untuk membedakan. Dengan UI tampilan yang seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang transaksi Java. Pertama, yang bagian deklarasi komponen masih sama seperti tadi. Yang membedakan ada Gcombo box. Ini fungsinya agar user bisa memilih ID pelanggan secara drop-down sehingga lebih praktis dan mengurangi kesalahan input yang di bagian pelanggan di drop-down. Selanjutnya ada Gtable dengan default table model yang fungsinya memungkinkan aplikasi menampung banyak baris barang sekaligus dalam satu transaksi. Selanjutnya yang ini masih sama seperti tadi untuk mengatur posisi dan juga warna. Selanjutnya ada new G-Scroll Pane yang fungsinya sebagai bingkai yang memberikan fitur scroll sehingga jika barang belanjaan sangat banyak, datanya tetap bisa dilihat dengan mudah, jadi bisa di-scroll. Selanjutnya, di sini ada calculate subtotal yang fungsinya untuk menghitung harga dikali jumlah sebelum data masuk ke table. Lalu di sini juga ada calculate total yang fungsinya sebagai looping untuk menjumlahkan semua angka yang dari subtotal tadi supaya bisa tertampil dengan kode txt total bayar supaya tertampil di UI-nya. UI-nya itu seperti ini. Ini. Jadi di sini drop down dan di sini juga ada table. Selanjutnya ada file based form Java yang fungsinya sebagai kerangka induk yang mewajibkan semua form punya aturan yang sama agar codingan lebih rapih dan tidak perlu mengetik ulang aturan dasar dari setiap file. Selanjutnya ada master Java yang fungsinya sebagai portal atau gerbang utama dari semua kode-kode lain. Misal nih, saya membuka file yang data barang untuk menginput. Saya bisa langsung pindah ke transaksi tanpa harus repot menutup atau membuka ulang aplikasinya. Dan juga selanjutnya ada koneksi. Koneksi ini fungsinya sebagai jembatan penghubung antara file dari JCreator ini dengan Microsoft Access. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rezan. Baik, saya akan melanjutkan apa yang dijelasin oleh Alifah. Pertama, kami database-nya menggunakan Microsoft Access. Kita bisa lihat database-nya kayak gimana. Untuk tabelnya kita bisa lihat ada barang, pelanggan, transaksi, dan detail transaksi. Jadi kita bisa lihat dalam barang itu
ada field name-nya, kode baang, nama baang, harga dan stok. Data tipenya bisa lihat, ini ada teks dan number. Kenapa PyMake-nya itu menggunakan teks? Karena itu kita bentuk PyMake-nya kayak gini, B001. Jadi kita menggunakan huruf dalam PyMake-nya. Dalam pelanggan kita bisa lihat ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan no HP. Semuanya itu teks semua nih. Lalu selanjutnya itu transaksi. Dalam transaksi itu ada no transaksi, terus juga tanggal itu pakai date atau time pastinya. Lalu ID pelanggan itu teks. Nah, ID pelanggan itu sebenarnya foreign key dari yang pelanggan ini. Lalu total biaya itu nambah. Lalu selanjutnya itu detail transaksi. Detail transaksi itu ada ID ini sebenarnya untuk PyMake yang di sini doang sih. Lalu ada no transaksi. No transaksi itu apa? Sebuah foreign key dari transaksi ini. Kode baang itu foreign key dari baang. Lalu jumlah itu apa belinya. Lalu subtotal itu nambah. Ini juga nambah jumlah. Tujuan detail transaksi itu adalah untuk koneksi dari transaksi. Jadi detail transaksi itu apa aja baang-baang yang customer-nya beli, lalu transaksi itu siapa customer-nya gitu. Nah, untuk file formatnya kita menggunakan Access 2002 dan 2003. Lalu untuk mengkoneksikannya kami menggunakan ODBC. Nah, ODBC itu ada di Windows Administrative Tools. Dalam Windows Administrative Tools kita bisa lihat ada ODBC Data Search. Dalam ODBC Data Search kita bisa lihat, kita bisa add. Dalam add itu Microsoft Access Driver nih. Jadi ini filenya kan alasan Access 2002 dan 2003 itu karena ini menggunakan Microsoft Driver MDB. Nah, setelah di add, ini sudah di add itunya apa setupnya. Ini namanya bisa bebas, tapi saya sesuaiin sama yang di MDB-nya. Lalu untuk database-nya ini kamu di mana ini lokasi database-nya nih. Select, setelah di select bisa itu setelah oke. Dan untuk mengakses yang benar di Creator kita bisa ke project setting. Di project setting itu ada required library. Kenapa pakai library? Karena itu MDB yang 2002 2023, yang 2003 itu sebenarnya udah lama sih, udah lama banget. Jadi nggak ada yang nggak connect dengan sistem yang modern. Nah, you can access itu kita bisa cari di Google. You can access. Ini kita bisa download sendiri gratis di Searchforge. Setelah di download kita bisa langsung pasang nih add archive. Nah, ini kita bisa lihat you can access, kita tambahin you can access. Lalu di library itu ada 4 ini juga tambahin. Setelah semuanya ditambahin, lalu lalu dengan itu sudah bisa terkoneksi deh database kamu. Oh ya, sebelum itu kami ingin menginfokan bahwa kami menambahkan kelas abstrak.
Ini kelas abstraknya ada di sini, kita tambahkan baseform.java abstraknya. Lalu untuk interface-nya ini ada di sini, action listener. Ini bisa dilihat action listener-nya itu interface-nya kayak gitu, kayak tadi. Dan ayo kita move on ke demonya. Mulai dari data barang, kalau misalnya kita masukkan B005 contohnya, terus nama barangnya itu Indomie goreng, lalu harganya itu 4.000 dan stoknya itu ada 20 misalnya. Bis di save dan sukses. Kalau misalnya kita lihat akses, itu juga bakal sudah ada di sini B005. Sekarang kita lihat pelanggannya. Pelanggannya kita buat P004. Nama pelanggannya Udin. Alamatnya jalan apa saja. Lalu nama HP-nya 00888. Kita save dan bisa juga, dan pas kita lihat di akses juga udah keluar. Lalu kita misalnya nih ada yang salah, P004, misalnya namanya bukan Din tapi Anissa, lalu alamatnya jalan kemana saja, dan nomor HP-nya itu 0889. Kalau diupdate itu bisa dilihat. Ini dia. Nah, tapi kalau ternyata ini mau dihapus, itu juga bisa nih dengan P004 yang paling atasnya doang, ada pelanggannya doang. Delete. Sudah di delete. Nah, kita pergi ke transaksi. Dalam transaksi kita bisa lihat ini pelanggan apa. Misalnya pelanggan 3 itu kode barangnya tadi B005, mau beli Indomie. Terus mau beli Indominya 5 contohnya. Bisa dilihat. Terus mau beli apa lagi? B002. Terus mau beli 2. Ini total bayarnya bisa dilihat jadi apa. Pas kita save sudah itu ada di transaksi. Ini jadi T005, ada pelanggannya siapa, total biayanya apa. Lalu detail transaksinya juga, ini ceritanya barang-barangnya apa aja yang dibeli dalam T005. Sekian demo dari program kami. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih telah menonton. Salam Bodilhe.